Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Baik, kita sekarang akan masuk dengan tindakan bagaimana ROM, rentang of motion. Jadi di sini kita akan melakukan rentang of motion ini ada dua, ada ROM aktif dan ada ROM pasif. Yang itu bedanya adalah ROM aktif ini dilakukan pada pasien yang mampu melakukannya sendiri. Tapi kalau ROM pasif adalah pasien tidak mampu, jadi kita bantu. Ini dia, ya. Dari kita sekarang adalah kondisi pasien kita adalah ROM aktif. Jadi untuk segala sesuatunya itu pasien yang akan melakukannya karena pasien mampu untuk melakukannya. Jadi kita akan memberikan penjelasan. Sebelumnya adalah kita tetap melakukan adalah cuci tangan. Cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu kita jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Dan kita jelaskan prosedur ya. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Fitri Alisa. Bisa Bapak panggil saya Ica. Di sini saya lihat kondisinya Bapak terlihat mungkin tidak ada pergerakan ya Pak ya. Bapak sudah bergerak sebenarnya. Dan sekarang kita akan melakukan adalah latihan gerak sendi. Latihan ini berguna untuk melancarkan sirkulasi dan juga nanti untuk mencegah kekakuan. Dan nanti kita akan lakukan sekitar 20 menit ya Pak. Nanti kita akan lakukan ini bertujuan untuk melancarkan sirkulasi karena dengan adanya pergerakan lancar sirkulasi kita. Terus setelah itu mohon kerjasamanya ya Pak. Kita lanjutkan adalah jika pasiennya dengan kondisi aktif, berarti pasien mampu. Kita akan lakukan dengan posisi pasien dengan duduk, ya lebih menggampangkan. Tapi kalau memang pasiennya merasakan pusing, silakan dilakukan di atas tempat tidur. Baik, kita mulai gerakan yang pertama. Itu untuk rentang of motion kita lakukan secara sistematis, mulai dari kepala sampai kepada kaki, ya. Jadi kita mulai dari kepala, nanti ada gerakan-gerakannya yang nanti akan saudara pelajari adalah macam-macam nanti. Ada fleksi, ada ekstensi, ada hiperekstensi, ada fleksi, ada sirkumduksi, dan ada rotasi. Nanti itu yang akan kita lakukan. Jadi ada nanti beberapa yang perlu kita bedakan di ROM aktif dan ROM pasif. Karena kalau ROM aktif adalah pasien yang aktif yang akan melakukannya. Kalau ROM pasif adalah kita yang membantunya. Jadi di ROM pasif nanti ada beberapa tindakan yang di panduannya ada yang dilakukan kepada pasien yang pasif. Ya, kita mulai dari pertama adalah dari kepala. Mohon kerjasamanya ya Bapak. Kita akan melakukan ROM aktif ya. Kita mulai dari kepala. Ini tujuannya adalah untuk ke leher. Jadi dimulai dari yang disebut dengan fleksi. Fleksi ini adalah dia menempelkan atau menggerakkan dagu sampai ke dada. Ekstensinya adalah mengembalikan kepala ke posisi tegak. Ya, lurus ya Pak. Ya, fleksi menggerakkan ke dada Pak. Ayo Pak, fleksi. Ekstensi posisi tegak Pak. Oke, ini dia fleksi dan ekstensi. Lanjut hiperekstensi Pak. Kepalanya ke belakang Pak, sejauh mungkin ya, sejauh mungkin sampai merasakan keregangan. Oke, posisinya tegak. Lanjut fleksi lateral Pak. Fleksi lateral ini adalah memiringkan kepala sejauh mungkin. Oke Pak, ke kiri dan ke kanan. Lanjut, oke, ini namanya adalah fleksi lateral. Kita lanjut adalah masih di bagian kepala, adalah rotasi, memutar Pak. Oke, diputar kepalanya Pak. Oke, oke. Baik Ananda, ini adalah pada bagian kepala ya, sampai kita memutar. Kita lanjut adalah ke bagian bahu. Bahu ya Pak. Kita lanjut dengan fleksi Pak. Fleksi, oke, fleksi, ekstensi. Ya, ekstensi berarti fleksi menjauhi, ekstensi mendekati. Oke. Setelah itu hiperekstensi. Ini dia hiperekstensi untuk ROM aktif. Itu kita tidak melakukannya, tetapi kalau dia posisi dengan ROM pasif
Itu nanti kita dengan posisi tidur, kita akan menarik tangan pasien sejauh mungkin ke belakang. Ya, sikunya lurus. Nah, ini karena ROM-nya adalah ROM aktif. Oke. Nah, ini dia. Setelah itu abduksi dan abduksi, Pak. Abduksi. Ab dan adduksi. Oke. Abduksi, adduksi. Masih di bahu, kita lanjut rotasi dalam, Pak. Rotasi dalam. Oke, rotasi dalam. Oke, kita lanjut adalah rotasi luar. Luar, Pak. Begitu, Pak. Oke. Dah, kita lanjut, Pak. Yang bahu selanjutnya adalah sirkumduksi. Itu beda dengan rotasi luar dan dalam. Sirkumduksi adalah menggerakkan lengan dengan penuh ya, lingkarannya 360 derajat. Oke, Pak, 360. Jadi nggak ada putus-putusnya. Nah, terasa ya, Pak ya, pergerakan bahunya. Oke, nah ini sirkumduksi. Kita lanjutkan adalah ke siku. Di siku lagi, Pak. Jadi kita sistematis tadi. Ya, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Oke, itu siku. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Di lengan bawah, Pak. Pronasi, pronasi. Posisinya begini ya, telungkup ya, Nanda. Supinasi, pronasi, supinasi. Oke, pronasi, supinasi. Ini di lengan bawah. Kita lanjut adalah di pergelangan tangan lagi, Pak. Pergelangan tangan, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Oke, di pergelangan tangan kita lakukan adalah hiperekstensi. Ya, hiperekstensi berarti menekuk sejauh mungkin. Ya, tangan ke belakang sejauh mungkin. Kita lakukan sampai terasa pergerakannya, ditekukkan. Oke. Ya, ini namanya adalah hiperekstensi. Kita lanjutkan adalah abduksi. Abduksi, Pak. Abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Oke. Bisa ya, abduksi, adduksi. Nah, kita selesai di pergelangan tangan. Sekarang kita lanjut adalah di jari-jari. Ya, jari-jari adalah membuat genggaman, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Oke, lanjut adalah hiperekstensi. Berarti jari-jarinya kita tekukkan ya sejauh mungkin, bisa dengan bantuan. Dengan bantuan kita tekukkan. Setelah itu kita kembalikan ke posisinya. Baru abduksi, adduksi jari-jari. Berarti regangkan, Pak. Nah, oke, Pak. Ini abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Oke, ini di jari-jari. Kita lanjut ibu jari. Ibu jari ini perlu juga, ya, karena ini kelenturan di sini. Jadi fleksi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Oke, terus abduksi lagi, Pak. Menjauhi, mendekati, menjauhi, mendekati. Menjauhi, mendekati. Lanjut oposisi. Ini bedanya dengan yang lain. Di ibu jari kita lakukan oposisi adalah menyentuh keseluruhannya. Ya, koordinasi ini. Mulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis sampai kelingking. Ini oposisi. Ini tidak kita lakukan di bagian yang lain. Oke, lanjut silakan, Pak. Oke, bagus. Kita lanjut adalah di pinggul. Ini adalah di pinggul ya, Ananda. Ini lebih bagus sebenarnya adalah posisinya nanti di posisi tidur. Tetapi ini karena ROM-nya aktif, kita bisa lakukan saat pasien dengan posisi duduk. Silakan, Pak, gerakan tungkainya ke atas, Pak. Ya, 90 sampai 120. Fleksi, ekstensi, lurus, Pak. Fleksi, ekstensi. Oke, setelah itu hiperekstensi, Pak. Berarti ke belakang lagi, ke belakang dia tungkainya. Jadi kondisinya ini lebih memungkinkan adalah dengan kondisi ROM pasif. Jadi pasif nanti pasien ditidurkan, nanti kita akan arahkan pasien untuk sikunya atau panggulnya sampai ke belakang. Itu dia hiperekstensi. Kita lanjut ya, Pak ya. Abduksi, adduksi. Berarti oke, Pak. Abduksi, adduksi lurus, Pak. Oke. Lurus lagi, Pak. Abduksi, iya, mendauhi, mendekati. Oke, rotasi, Pak. Rotasi dalam, Pak. Rotasi dalam. Oke, rotasi dalam. Masih dipanggul ya. Ya, kita lanjut, Pak. Rotasi luar, Pak.
Oke, lanjut Pak. Sirkunduksi ini sama ya dengan di bahu, di panggul. Sirkunduksi adalah memutar 360. Gitu dia. Oke, terasa ya Pak ya pergerakannya. Oke, kita lanjut adalah ke lutut. Jadi sistematis dia. Setelah panggul itu ke lutut lagi. Lutut Pak, fleksi, fleksi, lutut Pak, lutut di sini Pak. Lutut Pak. Oke, fleksi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Oke, lutut Pak, selesai. Kita lanjut adalah ke mata kaki. Dorsofleksi, Pak, plantar fleksi. Dorso ya Pak seperti ini. Posisinya dorso, dorso plantar. Plantar berarti meregangkan Pak. Oke. Baik, kita lanjut kaki Pak. Kaki inversi. Inversi berarti dia adalah memutar telapak kaki ke arah samping, samping dalam Pak. Samping dalam, gini ya Pak, dalam Pak, dalam. Oke. Eversi. Eversi keluarnya Pak. Oke Pak, itu dia inversi dan eversi di kaki. Kita lanjut jari-jari kaki lagi Pak. Ya, sudah sistematis ya. Kita lanjut jari kaki. Fleksi, menekukan ke bawah Pak. Ekstensi ke atas. Fleksi, ekstensi. Kita lanjut adalah abduksi, adduksi. Berarti regangkan Pak. Bisa regangkan jari-jarinya Pak. Diregangkan. Oke Pak, benar Pak. Regangkan. Abduksi, adduksi. Abduksi, adduksi. Ya. Oke, ya. Oke, bagus sekali ya Pak. Sudah bisa terasa ya Pak ya. Nyaman ya Pak, sudah ada lakukan pergerakan. Jadi Ananda semua, inilah langkah-langkah dari melakukan ROM aktif ya, karena kondisinya sekarang adalah pasien kita mampu melakukannya sendiri, jadi kita bisa melakukannya dengan kita mengarahkan. Ini dapat dilakukan adalah untuk satu gerakan bisa minimal ini 3 kali. Jadi terasa pergerakan sehingga tujuan tadi yang kita rencanakan adalah untuk melancarkan sirkulasi dan juga mencegah dari kekakuan sendi ini. Oke Ananda, nanti untuk teorinya akan ada dijelaskan lagi bagaimana dari konsep dari untuk ini. Jadi ini adalah bagaimana video untuk melakukan dari tindakan rentang of motion atau ROM. Ya, ada 2, ROM aktif dan ROM pasif. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.